Assalamualaikum, welcome back to Mama Fauzan Channel. Hari ini aku mau jawab pertanyaan dari teman-teman semua. Gimana cara bacain buku kepada anak-anak kamu sebelum tidur gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang nyariin aktivitas atau kegiatan sehari-hari, ngapain aja sih supaya anak-anak kita yang speech delay itu bisa lancar ngomongnya, bisa langsung email ke alamatnya di description box di bawah ya. Nanti aku emailin kalau kamu tertarik untuk mendapatkan kartu kegiatan untuk anak speech delay sehari-hari gitu. Simak terus videonya ya. Aku mau kasih rekomendasi buku. Ini namanya buku cerita belajar tentang bau dan rasa. Ini aku nggak beli. Ini ada di perpustakaan sekolahnya Fauzan. Jadi buat kamu yang sekolahnya perpustakaannya lengkap ya, kalian bisa setiap hari tuh sebelum pulang sekolah minta anak kalian buat ambil satu buku untuk dibacain nanti malam di rumah, gratis. Kalian nggak usah beli buku di Gramedia atau di online ya. Jadi apa yang ada di sekolah, fasilitas di sekolah itu bisa dipakai. Nah, gimana cara bacainnya? Kenapa aku merekomendasikan buku ini? Karena untuk kalian yang tidak biasa membacakan buku untuk anaknya, di sini ada catatan untuk orang tua. Nanti aku bacain ya bagaimana. Nah, ini ceritanya simple tentang boneka sawah ya, ini ya, yang dia lapar gitu ya, terus dia mau cari makanan yang cocok, kemudian dia menghampiri beberapa temannya di hutan dan dia mencari kecocokan. Ini kita mau ngajarin anak kita sensori juga ya, indera di tubuh gitu, seperti bau, rasa makanan, mengenalkan pada makanan, belajar makanan. Kalau ada yang makannya susah, bisa bacain buku cerita ini. Jadi ini tokoh utamanya si Poldi, dia lapar terus nyari makan. Dia nanya sama burung, dia tanya sama ya beberapa burung, kan makanannya lain-lain ya. Nanya kepada beruang, bertanya kepada sigung, bertanya kepada rusa, kayak gitu. Jadi di sini ceritanya menarik dan singkat. Cara bacain ceritanya di sini tuh ada nih catatan untuk orang tua, ada tipsnya. Jadi ini adalah buku karangan terbitan Tira Pustaka, cerita oleh Felicia Law, ilustrasi oleh Steve Smallman sama Shirley Toret. Ini penerbitnya World Book ya. Ya mungkin kalian bisa cari di perpustakaan sekolah atau di perpustakaan Jakarta atau perpustakaan daerah kamu. Kemudian di sini kan berbicara tentang bau ya, tentang rasa makanan gitu. Jadi kalau misalnya nanti kalian bacain cerita ini, kalian bisa baca di sini atau nyuruh anak kamu untuk memberikan pendapat apa yang ada di gambar ini. Misalnya, makanan apa yang disukai gagak, makanan apa yang disukai burung murai, terus maukah kalian memakan semua makanan kesukaan mereka, makanan apa yang digemari Poldi, kayak gitu. Terus kita bisa ngomongin makanan, pernahkah kalian makan buni hitam? Buni hitam tuh blackberry ya. Terus apakah kalian pernah minum madu? Apakah rasanya? Seperti itu. Jadi sambil bacain cerita, kalian nanya juga sama anak kamu, kayak ini Poldinya itu dia mencoba memakan rumput karena temennya rusa. Ternyata kamu bisa tanya sama anak kamu, adek suka nggak rumput gitu kan, apa ya rasanya rumput, kayak gitu ya.
Untuk lebih jelasnya, sebentar aku liatin buku ini adalah buku tentang Poldi. Kita buka ya. Oke. Poldi dan teman-teman melayang di atas gunung yang tertutup salju. Udaranya berbau segar. Poldi menjadi lapar. Sudah waktunya makan, kata Gagak. Ayo turun. Nah, ini aku kasih contoh ya. Misalnya dia ada burung, terus ada si Poldi. Kalian bisa nanya nih sama anak kalian. Wah, Poldi, kok bisa terbang? Kayak gitu. Kayak anakku, dia juga komentar. Loh, kok itu orangnya bisa terbang? Kamu bisa jelasin kalau oh Poldi bukan orang, tapi orang-orangan sawah, dan ini ceritanya bukan beneran, ini namanya fiksi. Kayak gitu misalnya. Halaman selanjutnya. Lereng gunung itu tertutup hutan lebat. Hutannya penuh pinus dan cemara. Buah pinus yang lengket dikerubungi lalat gitu. Nyam-nyam enaknya, kata Gagak sambil mencotok serangga gemuk di udara. Kamu bisa tunjukin ini lalat. Gitu. Jadi burung Gagak ini makan lalat. Kamu bisa nanya sama anak kamu kayak Ojan suka nggak lalat? Ih, nggak suka, kayak gitu ya. Jadi kita bacain tuh interaksinya itu santai gitu ya. Kita juga tanya pendapat mereka tentang gambar ini. Mungkin kalau nggak pernah lihat ini tuh apa? Ini tuh kayak buah pinus ya. Jadi waktu kita jalan-jalan ke puncak, kita sering loh lihat buah pinus ini. Jadi buah pinus ini ada di pohon cemara. Oh, pohon cemara. Jadi kalau anak aku taunya ya pohon cemara ya kayak pohon Natal kayak gitu ya. Jadi kita bisa komentarin gambar ini tidak sesuai dengan teks juga. Beberapa contoh cara bacain buku cerita kepada anak kamu sebelum tidur ya. Diusahakan bukunya yang besar begini, tulisannya sedikit aja, gambarnya yang menarik, dan jadikan interaksi atau tanyakan pendapat atau ngobrol untuk mengomentari bukunya. Jadi tidak perlu kita terdikte oleh kata-kata yang ada di buku seperti itu. Misalnya ini blackberry, namanya ini buah blackberry. Rasanya apa ya? Kayak gitu ya. Kapan-kapan kita coba yuk, kita beli di supermarket. Tipsnya ya teman-teman. Jika ada yang ingin bertanya silahkan email atau DM ke Instagram aku. Cara-cara membacakan buku atau mencari kegiatan-kegiatan yang bisa membuat anak bisa lancar bicara. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu di videoku berikutnya. Dadah.